Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kami adalah kelompok yang terdiri dari Saya Anas. saya Tiara. Saya Ade. Di video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai teori behavioristik dalam pendidikan. Teori ini menjelaskan bagaimana pembentukan perilaku peserta didik melalui penguatan positif reward dan juga hukuman atau punishment. Yuk, simak bagaimana teori ini diterapkan. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang berfokus pada perilaku yang bisa diamati. Menurut pandangan ini, seseorang belajar ketika ada perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau pelatihan. Teori ini menekankan pentingnya hubungan stimulus-respon, di mana pembelajaran dianggap berhasil jika respon siswa terhadap stimulus tertentu menjadi seperti yang diharapkan. Prinsip utamanya adalah perilaku bisa dibentuk melalui penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Tokoh teori behavioristik. Ada beberapa tokoh penting dalam teori behavioristik. Yang pertama ada Ivan Pavlov. Pavlov memperkenalkan konsep classical conditioning, yaitu pembelajaran yang terjadi melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus alami. Contohnya, Pavlov mengemukakan pendapat ini ketika dia mengajarkan anjing untuk mengeluarkan air liur dengan mendengar suara bunyi bel. Awalnya, bel adalah stimulus netral, tetapi setelah sering diiringi dengan pemberian makanan atau stimulus alami, anjing mulai mengeluarkan air liur hanya karena mendengar bel, meskipun tanpa makanan. Edward Thorndike. Thorndike memperkenalkan law of effect, yaitu bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan cenderung diulangi, sedangkan yang tidak menyenangkan cenderung dihindari. Contoh, siswa A belajar dengan giat dan mendapat pujian serta hadiah dari guru. Karena merasa senang, dia cenderung akan belajar lebih tekun di ujian berikutnya. Sebaliknya, siswa B sering terlambat mengumpulkan tugas dan dihukum dengan tugas tambahan. Karena tidak menyukai hukuman tersebut, siswa B cenderung akan menghindari terlambat mengumpulkan tugas di masa depan. Bruce Frederick Skinner atau lebih dikenal dengan B.F. Skinner, pelopor operan conditioning, menjelaskan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui konsekuensi. Yang pertama, reinforcement positif, memberikan hadiah atau pujian agar perilaku baik diulangi. Yang kedua, reinforcement negatif, menghilangkan hal tidak menyenangkan setelah perilaku baik muncul. Yang ketiga ada punishment, memberi konsekuensi untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Fungsi kegunaan teori behavioristik. Dalam dunia pendidikan, pendekatan behavioristik sering digunakan oleh guru untuk 1. Memberikan reward kepada siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, menerapkan konsekuensi edukatif bagi siswa yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, melatih keterampilan dasar secara bertahap seperti membaca, berhitung, atau disiplin kelas. Menurut Slavin, penerapan teori ini paling efektif untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan kontrol kelas, terutama saat pembelajaran memerlukan latihan berulang atau hafalan. Dengan menggunakan prinsip ini, guru bisa membentuk perilaku belajar yang positif secara sistematis, bukan hanya berdasarkan perasaan atau intuisi. Nah, sekarang kita akan menyaksikan contoh simulasi nyata yang menunjukkan bagaimana teori behavioristik diterapkan dalam situasi pembelajaran di kelas. Di sini, kita akan melihat bagaimana punishment dan juga reward dilaksanakan dengan baik, dan juga kita akan melihat dua perbandingan kelas. Satu, kelas yang menggunakan penguatan positif untuk memotivasi siswa, dan satu, kelas yang tidak memberikan penguatan atau respon terhadap perilaku siswa. Perhatikan bagaimana penguatan yang diberikan bisa mempengaruhi semangat dan perilaku siswa dengan belajar. Baik anak-anak, Ibu telah memberikan kalian latihan soal mengenai materi yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai kelangkaan. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek satu persatu pekerjaan kalian. Wah, Agus, kamu sudah selesai. Sudah, Bu. Jawaban kamu lengkap dan tulisan kamu juga rapi. Ibu apresiasi kerja kerasmu. Terima kasih, Bu. Tadi udah langsung tak kerjain, soalnya nanti takutnya lupa. Jadi tadi udah tak kerjain setelah Ibu kasih tugasnya.
Itu sikap yang bagus. Kamu menunjukkan bentuk tanggung jawab dan juga sikap inisiatif. Ibu beri kamu 1 bintang sebagai bentuk apresiasi untuk kerja kerasmu dan juga kerapian kamu. Kalau bisa konsisten seperti ini, kamu dapat menjadi contoh untuk teman-teman, dan bintang ini bisa ditukarkan dengan hadiah kecil dari ibu ya. Loh, dapat hadiah loh Bu. Hadiahnya seperti apa? Jadi ini hadiahnya nanti bisa berupa alat tulis atau makanan ringan atau ujian di depan kelas. Tapi yang terpenting itu bukan hadiahnya, tetapi ibu ingin kalian semua dapat termotivasi untuk dapat meningkatkan belajar kalian. Wah, saya jadi makin semangat, Bu. Dalam skenario ini, guru menerapkan teori behavioristik dengan positive reinforcement. Penguatan positif diberikan untuk memperkuat perilaku baik, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu dan bekerja dengan rapi. Adik, ibu lihat kamu belum mencatat dan belum terfokus pada pembelajaran. Boleh ibu tahu apa ada kendala? Maaf ya Bu, saya tadi juga agak bingung dengan penjelasan yang Ibu berikan. Terus, saya nggak tahu mau ngapain Bu. Baik, terima kasih Ade sudah jujur. Ibu ingin semua di kelas ini terlibat ya. Dan untuk Ade, supaya tetap terfokus kepada pembelajaran, Ibu ingin Ade menjadi pencatat kelas, mencatat hasil diskusi kelompok, lalu membacakannya di depan teman-teman. Loh, saya nyatet Bu. Ya, ini bukan hukuman, tetapi bentuk tanggung jawab. Dengan kamu mencatat, itu akan lebih paham dan mengerti mengenai materi apa yang akan kita bahas. Ibu yakin kamu pasti bisa. Tenang aja, nanti tak bantu yang bagian kamu bahas. Dalam adegan ini, guru menggunakan penguatan negatif berupa tanggung jawab tambahan. Siswa diberi konsekuensi yang edukatif dan tidak mempermalukan siswa, sehingga tetap bisa belajar dari kesalahannya dan merasa didukung. Bu, saya sudah selesai tugasnya. Ya, letakkan di meja saja. Bu, saya masih bingung nih soal kedua. Lihat di buku saja, jangan banyak tanya. Oh iya Bu. Tanpa penguatan, siswa kehilangan motivasi dan semangat. Tidak ada umpan balik, tidak ada arah, akibatnya potensi belajar tidak berkembang. Setelah kita melihat bagaimana teori behavioristik dalam penerapannya dalam kelas, baik melalui penguatan positif maupun hukuman, serta contoh classical conditioning, kini kita sampai di bagian refleksi. Apa sih yang bisa kita ambil dari penerapan teori-teori ini dalam praktik pendidikan? Mari simak kesimpulan dan pembahasannya. Dari pembahasan kita tentang teori behavioristik, kita dapat menyimpulkan bahwa penguatan positif seperti pujian atau hadiah sangat efektif dalam memotivasi siswa untuk mengulangi perilaku baik. Sebaliknya, hukuman yang mendidik bisa membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, melalui classical conditioning, kita juga melihat bagaimana asosiasi antara stimulus dapat membentuk respon tertentu. Dalam praktik pendidikan, penerapan teori-teori ini dapat membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, yang mendukung perkembangan perilaku baik siswa tanpa merugikan mereka. Demikianlah pembahasan kita mengenai teori behavioristik, baik melalui penguatan positif dan juga classical conditioning. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pendidikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan